Sidang gugatan Wan Prestasi terhadap PT Indotruk Utama kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 23 September 2020. Melalui kuasa hukumnya dari kantor pengacara AGD dan partner, Arwan Koti menggugat PT Indotruk Utama. Melalui kuasa hukumnya dari kantor pengacara AGD and partner, Arwan Koti menggugat PT Indotruk Utama. Dalam pokok perkara gugatan Wan Prestasinya, Arwan Koti menyampaikan beberapa materi yang isinya PT Indotruk Utama diminta untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Arwan Koti atas pembelian eskavator Volvo EC210D jika PT Indotruk tidak memenuhi perjanjian jual beli atau pihaknya diminta untuk menyerahkan unit eskavator Volvo EC210D dalam keadaan baru kepada penggugat yang telah membayar lunas. Perkara bermula saat Arwan Koti ingin mengembangkan salah satu bisnisnya dalam bidang tambang. Saat itu Arwan Koti sangat membutuhkan alat berat eskavator. Dengan melihat nama besar PT Indotruk yang terkenal dalam penjualan alat berat, maka pada tanggal 27 Juli 2017 Arwan Koti melakukan proses jual beli alat berat jenis eskavator. Secara sadar dan tanpa paksaan, kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian jual beli satu unit eskavator Volvo EC210D. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli nomor 157-JKT-VU-VU-2017 tertanggal 27 Juli 2017. Atas dasar PJB, penggugat sepakat dan setuju untuk membeli satu unit eskavator Volvo EC210D dari tergugat seharga 1.265 juta, yang mana tertuang sesuai perjanjian jual beli atau PJB. Tergugat wajib menyerahkan satu unit eskavator Volvo EC210D kepada penggugat selambatnya 1 minggu setelah DP lunas. Terkait tempat penyerahan barang, mengacu pada pasal 4 ayat 4, bahwa tergugat berkewajiban untuk menyerahkan satu unit eskavator Volvo EC210D di yard PT Indotruk dengan penandatanganan berita acara serah terima. Dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat serta sahnya perjanjian. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi ahli. Saksi ahli mengatakan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau jual beli telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Arwan Koti telah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian satu unit eskavator Volvo EC210D senilai 1.265 juta rupiah. Hal tersebut menyatakan bahwa pembeli merupakan customer yang beretikat baik yang telah membayar lunas sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam persetujuan. Meskipun Arwan Koti telah memenuhi kewajibannya membayar lunas pembelian unit eskavator Volvo EC210D kepada tergugat, namun hingga saat ini pihak Indotruk belum juga menyerahkan unit eskavator Volvo EC210D yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Arwan Koti. Isi perjanjian telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi ini kan ada kasus mengenai jual beli alat berat gitu. Pembelinya adalah Arwan Koti, si penjualnya adalah PT Indotruk. Kemudian dalam perjanjian ini terjadi dua perbedaan pendapat. Kalau menurut penjual, barang itu sudah dilakukan serah terima. Tapi menurut pembeli, Arwan Koti belum dilakukan serah terima. Alasannya karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Apa sih ketentuan itu? Ketentuan itu di mana dinyatakan bahwa setelah dilakukan pelunasan oleh pembeli akan dilakukan serah terima dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian. Kalau nggak salah itu dalam perjanjian setelah dilunasi penjual akan menyerahkan di yard, kalau nggak salah yard gudangnya PT Indotruk, di yard gudangnya. Terus kemudian itu dilakukan satu minggu setelah pelunasan, ya kan? Terus kemudian itu dalam perjanjian gitu. Nah ternyata di dalam pelaksanaannya itu tidak pernah ada dokumen mengenai penyerahan serah terima barang itu sendiri.
menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap isi perjanjian jual beli nomor 157-ITU-JKT-7-2017 tertanggal 27 Juli 2017. Saat konfirmasi wartawan, kuasa hukum Arwan Koti, J. Untung Situmorang SH, mengatakan adanya gugatan yang diajukan penggugat dikarenakan tergugat tidak adanya etikat baik. Saat akan dikonfirmasi usai persidangan, kuasa hukum PT Indotruk tidak bersedia memberikan keterangan. Merak Nusantara melaporkan dari Jakarta.